adik-adik, puji nama Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Katanya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita mau mengucap syukur, berterima kasih sama Tuhan Yesus, sebab kita ada pada pagi hari ini. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Haleluya. Datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan. Ini semua karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga boleh merasakan betapa Tuhan mengasihi kami. Kami juga merasakan begitu kebaikan Tuhan amat besar dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Sebab itu Bapa, kami mau gunakan waktu yang ada untuk kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, dalam kami beribadah kepada Tuhan ada kuasa iblis yang tidak senang. Sebab itu kami mau bersatu hati memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan yang menghancurkan, membebaskan kehidupan kami, agar kami boleh bersuka cita, boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Haleluya. Apa kabar?
bangkit berdiri ya adik-adik. Kita mau bersukacita, kita mau bersorak, kita mau jadi anak-anak Tuhan yang berani tampil beda. Mau dong adik-adik? Saat iblis mengganggu, menggoda kita nih, udah tidur aja, gak usah ibadah. Enak nih, masih pagi, masih enak seger, tidur aja. Wah, kita mau jadi anak Tuhan yang tampil beda, langsung bilang, tidak, saya mau ibadah kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ayo, dengan bersukacita ya, kita mau jadi anak Tuhan yang tampil beda. Yang tidak mau serupa dengan dunia ini. Kita mau memakai tangan kita, kaki, mulut, hati kita untuk memuji, memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Ya adik-adik, kita muji Tuhan kembali dengan sukacita ya. God.
mau seperti bintang yang bercahaya di malam hari walaupun gelap, tapi bintang itu boleh bersinar. Kita mau seperti itu. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang tampil bersinar di dalam kegelapan. Kita mau bersaksi tentang Tuhan Yesus. Kita mau menceritakan kebaikan Tuhan Yesus. Kita mau menjadi anak-anak yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Yuk kita mau menyanyi bagi Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Ku mau hidup satu kehendakmu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban
kehidupan kami boleh bersinar seperti bintang-bintang yang di langit Tuhan. Pada malam hari bintang itu bersinar terang. Kami juga mau menjadi anak-anak Tuhan di dalam terang Tuhan, boleh menyaksikan kemurahan Tuhan, boleh menceritakan segala perbuatan Tuhan, agar kehidupan kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, pujian yang kami naikkan ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami Tuhan, sucikan hati kami, agar kami boleh menerima firman-Mu dengan penuh sukacita. Kami boleh mengerti dan kami juga boleh melakukan firman-Mu Bapa. Kau pakai guru-guru kami yang akan sebentar memberitakan firman Tuhan. Kau pakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat pagi. Tentunya kita semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan ya. Pada pagi hari ini, kakak akan mengajak adik-adik semua untuk mendalami satu karakter Tuhan yang luar biasa. Kalau Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang tegas. Wah, tegas itu gimana ya? Kita akan belajar pada pagi hari ini ya. Pertama kamu tanya dulu nih. Siapa yang pernah dihukum? Ayo, dihukum guru, dihukum sama papa mama. Kakak sih waktu kecil pernah. Jadi kalau misalnya kakak nakal, kakak berbuat yang tidak baik, kakak pernah dihukum. Nih, ada juga yang hukumannya apa ya? Disuruh nulis yang banyak, berlembar-lembar. Wah, sampai tangannya pegel kayak gini. Terus ada lagi yang disuruh berdiri. Wah, disuruh berdiri, nggak boleh duduk, sampai pegel juga. Terus apa lagi ya? Oh iya, ada juga yang dipukul. Wah, karena nakal sih ya, jadi dipukul. Rasanya pasti sakit ya. Ada juga yang dikunci di kamar gelap. Takut sendirian, nggak bisa ngapa-ngapain karena gelap. Ada juga yang dicubit. Nih, siapa yang pernah dicubit sama mamanya? Wah, kakak juga pernah cubit Sesi sama El kalau mereka lagi nakal. Nah, sekarang kakak mau tanya. Kira-kira nih, papa mama kalian sayang nggak sama kalian? Ayo, pastinya sayang. Terus kalau misalnya nih kalian disayang, boleh nggak seenak-enaknya berbuat baik? Nggak apa-apa, pasti nggak apa-apa ya berbuat baik. Terus kalau kalian jahil, kalian nakal, kalian berbuat jahat, didiemin, mungkin nggak? Nggak mungkin. Jadi walaupun papa mama sayang, tapi kalau misalnya kalian berbuat yang tidak baik, pasti kalian diapain? Dihukum. Mereka pasti akan berbuat tegas. Tapi kalau misalnya nih ada anak-anak di jalanan yang papa mama kalian gak kenal, kalian juga gak kenal, mereka berbuat yang tidak baik, misalnya mereka mencuri, terus mereka jail sama temennya, mungkin gak dimarahin sama papa mama? Gak mungkin, karena papa mama tidak kenal, tidak sayang juga. Tapi karena kalian disayang papa mama, kalau kalian berbuat yang tidak baik, papa mama akan menegur kalian, dan kadang-kadang dihukum juga. Nih, Tuhan Yesus juga sama. Tuhan Yesus itu dia luar biasa baiknya. Dia sangat besar cintanya. Tapi jangan salah, kalau kita berbuat yang tidak baik, kalau kita berbuat jahat, tidak sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan itu tegas loh. Sama aja kayak papa mama kalian. Kalau kalian tidak berbuat baik, akan dihukum. Kalau misalnya nih, yang kecil-kecil aja deh, ngejailin adek, diumpetin sepatunya sebelah sampai dia nangis. Atau
Ngapain lagi ya? Mukul teman. Mukulnya pelan aja deh. Tuhan Yesus kira-kira suka nggak? Nggak akan suka. Mau itu kejahatannya kecil, keisengan kecil maupun yang besar, Tuhan Yesus tetap tidak suka karena dia adalah Tuhan yang tegas. Nah, zaman dulu tuh ada satu kisah di mana ada orang-orang menipu Tuhan. Tahu gak gimana caranya menipu Tuhan ya? Yuk kita baca ya. Kisahnya di dalam Matius pasal 21. Buka Alkitabnya yuk. Siapa yang bawa kitab? Baca Alkitabnya ya. Matius pasal 21 ayat 12 dan 13. Yuk kakak tunggu ya. Cari ya. Sudah ketemu? Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Wah. Jadi pada suatu hari Tuhan Yesus pergi ke bait suci. Bait suci itu kayak sekarang tuh namanya gereja. Dia melihat, loh, kok banyak yang jualan? Wah, padahal kan kalau orang datang ke gereja harusnya ngapain? Berdoa, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, membawa persembahan buat Tuhan. Tapi mereka menipu Tuhan. Kok menipu? Kenapa menipu, Kak? Lah jelas menipu. Mereka mikirnya, kita ke gereja mau berdoa, padahal sampai di sana mereka malah berdagang. Wah, ada yang jual apa? Burung merpati, tadi kan udah baca di Alkitab kan? Ada yang jadi penukar uang, halaman bait suci itu jadi kotor sama barang dagangan. Suaranya tuh berisik, ada suara burung, cuit 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 cuit, aduh, berisik banget. Ada suara uang, cering cering, wah di mana-mana tuh bising banget. Bayangin adik-adik, bayangin kalau di dalam gereja ada yang jual burung, ada yang nuker uang, gimana coba? Wah, itu gereja udah kayak apa? Pasar. Akhirnya Tuhan Yesus sangat marah. Tuhan Yesus gak suka. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang tegas. Ini tempat beribadah, bukan buat jualan. Akhirnya sama Tuhan Yesus, meja-meja, bangku-bangku dibalikin. Wah, tuh lihat ya. Kalian bisa lihat gambar di sebelah sini kakak ya. Wah, mereka dimarahin sama Tuhan Yesus. Tuhan bilang, rumahku akan disebut rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Wah, Tuhan Yesus tegas sama orang-orang yang kayak begini nih, yang menipu Tuhan. Tuhan Yesus marah. Kenapa begitu? Apa karena Tuhan benci? Tidak, bukan karena Tuhan benci, tapi karena Tuhan sayang. Tuhan Yesus mau mereka tidak jahat lagi, mereka tidak menipu Tuhan lagi, tapi mereka berubah jadi orang-orang baik sehingga mereka tidak menerima hukuman yang lebih berat nantinya. Tahu nggak hukuman yang lebih berat apa? Di neraka. Wah, kalau udah di neraka udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi deh, udah kebakar di api. Makanya begitu mereka berbuat salah, Tuhan Yesus tegas supaya mereka bisa bertobat jadi orang yang baik lagi. Nih, kalau misalnya orang-orang tadi dimarahin sama Tuhan Yesus karena menipu Tuhan, kita juga jangan sampai kayak mereka ya. Kalau misalnya kita datang beribadah kepada Tuhan, nih walaupun kita secara online nih sekarang ibadahnya di rumah masing-masing, kita juga nggak boleh menipu Tuhan. Misalnya pura-pura mau berdoa, pura-pura memuji Tuhan padahal pengennya main. Terus kalau disuruh berdoa sungguh-sungguh. Jangan masih ngintip-ngintip, lihat kanan yang kiri, ngejailin temennya, nggak boleh. Terus kalau disuruh nyanyi, kalian menyanyi sungguh-sungguh karena sesungguhnya Tuhan mendengar semuanya. Terus kurang apa lagi?
Nah, mendengarkan firman Tuhan juga sama. Kalau lagi mendengarkan firman Tuhan, dengarkan dengan sungguh-sungguh. Jangan main-main, jangan jalan-jalan, jangan ngobrol. Jadi, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang tegas. Kesalahan sekecil apapun, Tuhan Yesus tidak mau kompromi. Dosa adalah dosa. Nggak ada dosa kecil, dosa besar, semua namanya sama. Dosa. Dan Tuhan itu tidak suka. Tuhan menyayangi kita, mengasihi kita, sehingga Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Yuk kita baca ayat hafalannya dalam Roma 12 ayat 9. Yuk kita baca sama-sama ya. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Gampang ya ayat hafalannya ya. Kita ulang satu kali lagi. 1, 2, 3. Roma 12 ayat 9. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nanti setelah ini kakak akan share di grup untuk tugasnya dan ayat hafalannya. Nanti kalian kumpulkan ya. Yuk sekarang semuanya bangkit berdiri di tempat masing-masing. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pagi hari ini kami sudah belajar bagaimana Tuhan adalah Allah yang tegas, namun juga Allah yang sangat mengasihi kehidupan kami. Tolong kami menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi anak-anak yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat, berikan kami marifat, ketaatan untuk melakukan firman-Mu, dan tolong jaga kami semua, tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu, berikan kami kesehatan, kekuatan, dan sukacita yang daripada Tuhan saja. Tuhan tolong kami dimanapun kami berada, supaya kami tetap memiliki hati yang mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tutup ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini di dalam satu nama yang ajaib dan besar, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, tetap di rumah, jaga kesehatan, dan jangan kemana-mana ya.